hanya demi, oh my god, wow, serem banget gak sih? Wow. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Di Neror kali ini kita akan membahas tentang serial killers wanita yang terkejam. I think aku nggak mau bahas ini sendirian. Bagaimana kalau kita datangkan Tara, literally, wah, Tara, Pevita, welcome to Neror finally. Thank you so much for the invitation. Such an honor to be here. Setelah bertahun-tahun kita mikir kayak we wanna do a content together, kita mau workout together, kita mau hang out together. Super busy woman right here. Mungkin di next episode-nya kita bisa bikin konten sambil workout. Enggak dulu. Belum. Jadi hari ini kita akan membahas teror. Yes, I thought this would be like a good material buat dibahas sama Pevita karena nanti di akhir kita akan menjelaskan lebih banyak ya. Okay. Tapi literally Pevita juga ternyata suka sama true crime content. Yes. Right? It is like a phenomenon dimana emang hal-hal seperti ini tuh kita bisa pelajari tapi juga bikin super merinding. Iya. Well, di Neror kali ini kita akan membahas tentang serial killers wanita in specific. Dan kita akan mencoba untuk melihat beberapa kasus and see kalau misalkan kita punya opini gitu tentang kasus-kasus ini. So langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go Down. Kita akan pertama membahas tentang ini, The Angel of Death. Nama judulnya ya udah The Angel of banget. Death, jadi dia dinamakan The Angel of Death. Beverly Allick itu adalah salah satu berantai wanita yang dikatakan paling sadis di Inggris. Saking sadisnya, dia sampai dijuluki nama The Angel of Death. Jadi kasusnya ini terjadi di tahun 1991, di mana Beverly ini lagi bekerja sebagai seorang perawat wanita yang ngurusin anak-anak kecil di sebuah rumah sakit di Grantham, Lincolnshire. How do you say that? Lincolnshire. I think it's Lincolnshire. Dan dia menghabisi nyawa 4 orang pasiennya dengan cara menyuntikkan insulin secara berlebihan. Dan kalau misalkan kita ingat tadi, pasien-pasiennya adalah anak-anak. Jadi, selain 4 orang anak dengan cara bikin mereka overdosis insulin, Beverly juga ternyata sempat mencoba menyerang 9 anak lainnya. Ketika ditangkap nih di tahun 1994, psikiater tuh memeriksa Beverly dan memastikan apakah dia emang punya nih gangguan kejiwaan. Dan ternyata dia tuh menderita sebuah sindrom yang bernama Munchausen by proxy. Munchausen by proxy ini adalah sebuah gangguan psikologis yang dengan sengaja membuat orang lain menderita dengan tujuan mendapatkan perhatian dari orang lain. Wow, as a woman dan sebagai seorang perawat anak-anak mampu ngelakuin gitu ke anak kecil tuh serem banget gak sih? Dan berarti intentionnya dia untuk jadi perawat dan ngurus anak-anaknya itu apa kalau dia sampai melakukan ini? Kalau dia punya sindrom ini berarti dia kan mau attention ya. Mungkin dia senang dilihat sebagai seseorang yang jatuhnya kan perawat tuh seseorang yang bakal membantu gitu kan. Orang yang dibutuhkan sama anak-anak kecil. Tapi ternyata dia juga mencoba untuk menyakiti orang lain, menyakiti anak-anak itu. Dia dapat lebih banyak attention gitu. Kayak oh kasihan susternya, dia ngerawat anak ini sampai anak itu meninggal. Serem banget. Wow. What do you guys think motifnya? Coba komen di bawah. Next adalah Mata Viejitas. Juana Barraza adalah seorang wanita asal Mexico City yang mendapatkan julukan La Mata Viejitas, yang berarti wanita tua. Kasihan ininya dibawa-bawa. Maksudnya kan bisa wanita aja, nggak perlu diskriminasi umur. Maaf, Nes, stop senyum-senyum. Iya kan? Bisa tinggal wanita aja. Bener ya? Oke, sorry. I guess belum selesai, aku udah lompat. I guess bukan wanita tua, kayak wanita tua nggak sih? Enggak, mungkin yang dibunuh wanita tua. Kita belum selesai. Benar. Oke, kita selesaiin dulu. Sesuai namanya, Juana tuh terbukti bersalah menghabisi 11 wanita tua dengan cara mencekik.
Aksinya ini dilakukan di Mexico City pada awal tahun 2000-an, jadi nggak terlalu lama sebenarnya, kayak 20 years. Biasanya kasus-kasus kayak gini kan kayak terjadi di tahun 80-an, tahun 70-an, ini baru 20 tahun yang lalu. Dan karena kejahatannya, dia tuh mendapatkan hukuman penjara 759 tahun. Wow. Yang jatuhnya kayak seumur hidup. Sebetulnya berarti ya. mending, iya. Mending apa? Atau Enggak ya, next. Selama proses penyelidikan, para penyidik dan ahli psikologis itu menduga bahwa Juana menjadi seperti itu karena apa yang dia lalui ketika dia masih kecil. Jadi masa kecilnya dia. Dulu ibunya itu pernah menjual Juana pada seorang pria hanya demi, oh my god, 3 gelas bir. Dan pada usia 13 tahun, Juana juga dianiaya sama pria yang sama. Oh, jadi yang dia jual. memang kalau misalkan udah berhubungan sama serial killer, masing-masing ini mau pria mau perempuan, kebanyakan rootnya itu sama, masa kecil. Benar-benar. Trauma masa kecil yang mungkin nggak pernah diselesain, dan trauma dari generasi sebelum-sebelumnya juga yang jadinya turun Iya, menurun. betul. That's why it's Patternnya very banyak. important to break the cycle. Benar banget. Dan emang patternnya banyak sih sama serial killers. Ketika mereka ditanya apa yang terjadi, kayak mereka sebenarnya dalam state of mind pada saat melakukan itu udah rooted dari kayak ujungnya tuh bener-bener dari mereka kecil, kayak hal-hal yang mereka lalui, hardships di masa kecil tuh bisa banget. Ya walaupun kita nggak bilang bahwa semua orang yang pernah di-abuse akan serial menjadi, killers, iya. tapi patternnya memang banyak banget serial killers yang ternyata menjadi seperti itu karena masa kecilnya. That's so sad. Can you imagine dijual sama ibunya untuk beer? Itu ibunya juga mungkin punya trauma lagi dari sebelumnya yang Ya, atau kayak ibunya memang tidak fit untuk menjadi seorang ibu. Hah. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos ini adalah salah satu serial killer yang paling berbahaya yang pernah ada. Dia menghabisi 6 pria yang tidak dia kenal, dan setelah korbannya sudah tidak bernafas lagi, Aileen kemudian mengambil seluruh harta korban termasuk mobil. Nah, sebelum Aileen diadili, Aileen sempat diinterview oleh sebuah acara TV. Dan ada pernyataan Aileen yang mencuri perhatian. Coba kita lihat ya. Let's watch it. Do you feel anger or even hatred towards men? I never hated men, but now I do. I mean, not all. I have a category. I hate those male... God. I hate those male cops. Real bad. Because they're dirtballs. The cops, the judges, the lawyers, they're all male. Jadi dia benci polisi. Pria, tapi spesifik. dia punya kategorinya sendiri buat But now I dia. do. Kalau Oke. misalkan kayak Aileen ini, dia masuknya kategori psikopat kah? Karena dia sepertinya masih punya empati. Dia cuma punya kategori spesifik. Sedangkan psikopat itu kan dia udah rasa empatinya sama semua orang udah hilang. Cuman kalau misalkan ngelihat Aileen ini sebenarnya dia motifnya jelas ya. Like despite mungkin dia juga punya problem psikologi, cuman dia untuk mendapatkan harta dari korban-korbannya yang sebenarnya pattern yang cukup umum gitu loh, ketika orang untuk mendapatkan harta kayak karena dia ada gainnya gitu ya kan. Sementara kan ada kayak emang serial killers yang mereka melakukan itu based on like their instinct. Dan Kalau itu ini- mungkin yang masuk kategori psikopat. Betul. Karena Iya, pengen aja. Karena pengen aja. Oh, scary. Scary, very scary. Moving on, next, The Black Widow. Bukan Black Widow superhero, tapi ini lebih serem deh. ini lebih serem. Perempuan yang gak kalah kejinya lainnya adalah Judy Buenoano, atau yang lebih dikenal dengan The Black Widow. Oke. Nah, ini ceritanya adalah pada tahun 1998, Judy diadili dengan hukuman kursi setrum setelah menghabisi 3 orang terdekatnya. Saat masih remaja, Judy menikahi seorang pria bernama James Goodyear. Namun, tiba-tiba aja James meninggal dunia. 2 tahun kemudian, Judy memiliki hubungan spesial dengan seorang laki-laki bernama Bobby Joe Mordes. Tapi nggak lama kemudian, Bobby juga kehilangan nyawanya. Nah, kejadian miris terjadi lagi. Ini kayak pattern ya, kayak ada Dia patternnya. setiap ketemu sama orang nikah, tiba-tiba orang itu meninggal. Dan ternyata ada lagi. Ada lagi, dan yang keduanya masih pacaran. Nah, setelah itu terjadi kejadian miris lagi, tapi kali ini menimpa anak kandung dari Judy bernama Michael. Michael meninggal dunia karena tenggelam. Oh my god.
Jadi karena kasus ini terjadi berkali-kali, polisi jadi curiga dan course. akhirnya mereka memeriksa kembali jasad James, Bobby, and Michael. Dan ternyata menurut hasil otopsi, di dalam tubuh ketiga pria ini ada zat arsenik yang cukup tinggi. Dan gak lama setelah itu, Judy terbukti bersalah menghabisi anggota keluarganya dengan motif pencurian uang asuransi. Oh my god, makanya dia dipanggil The Black Widow. Karena biasanya laba-laba Black Widow itu ketika dia menikah ya, pokoknya setelah dia menikah sama laba-laba laki-laki terus sama dia. Dan kalau nggak salah, kayak I think I've talked about Judy sebelumnya yang pakai teh ya. Jadi dia tuh ngasihnya dikit-dikit gitu. Jadi nggak kelihatan patternnya tiba-tiba meninggal, tapi jadi bertahun-tahun dia setiap hari ngasihnya kayak bener-bener setitik gitu. Judy ini. Oh. Jadi kayak racunnya tuh dikit-dikit sampai semua suami. Wow. That's so crazy. I got goosebumps. Imagine kayak you're in a loving relationship, you didn't know bahwa your partner selama ini kayak ketika bikin breakfast atau ketika ngasihin teh dikasih Ternyata racun. ada racun Setitik-setitik. Dan gimana juga untuk Judy tinggal sama seseorang kayak setiap hari dia tahu aku racunin ini sedikit lagi gue racunin. Dan dia cuman goalnya ya abis ini asuransinya cair. Jadi dia setiap hari ada motivasi buat kayak menjalankan hidup. Apa nggak lebih gampang kerja ya? Betul. beban ininya moralnya mungkin udah beda. Mungkin gue beda ada case cara ya pikirnya kalau juga beda sama kita. benar. Oke, dan yang terakhir ada Peterborough Ditch Murder. Oke, kita tonton dulu video yang satu ini katanya. Let's see it. Afternoon. Joanne Christina Delahaye. You've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Okay? Would you be cheery if you got for attempted murder and murder? No, but answer smiling. I don't know anything about it. I was just out enjoying the sunshine. You're reading about Linda shortly. There you go. You're reading about Linda shortly. I look forward to it. You're decent cover. I'm a back door. It's a really cool stuff. Yes, please. Oh, come on, Can I have Joe. some food first? I'll take your order when you get in the cell. Come on then. What do you want to drink? I feel like, tapi kalau misalkan aku ngelihatnya, ini kayak orang yang panik tapi mencoba untuk kelihatan tenang. Ya nggak sih? Kayak Semacam coping mechanism. Iya, coping mekanismenya dia kayak, lihat deh, lu masih senyum kok gitu. Padahal dia sendiri panik gitu dengan nanya-nanya kayak gini kan kelihatan banget ya. Kalau misalnya kita nggak bersalah, kita ditangkap, paling kita bingung kan kayak, Iya. kok orang saya nggak bersalah gitu. Kita nggak mencoba buktikan, lihat deh, gue masih tenang kok. Dan dia juga seakan-akan dari cara bicaranya, oh I'm proud of it. Iya, sure. Jadi ternyata Joanne Dennehy ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak dan dia dijuluki dengan nama Peterborough Ditch Murder karena pada tahun 2013 bulan Maret Joanna ini menyerang 3 orang pria, seorang kenalan yang baru aja dia temui, salah satu teman serumahnya, dan sang pemilik rumah yang ternyata adalah kekasihnya sendiri. Dia juga menikam 2 orang random jadi strangers yang sedang berjalan dengan anjing mereka. Tapi untungnya kedua orang ini selamat. Saat dia diinterogasi sama polisi dan ditanya apa alasannya menyerang orang kayak gitu, dia mengatakan bahwa dia suka sensasi saat dia menghabisi orang lain. Bahkan dia memiliki target untuk menghabisi 9 orang. Dan dia ingin menjadi seperti Bonnie and Clyde bersama temannya yang juga adalah seorang serial killer. Yeah. I don't know what to say. Ini baru mindset dari psikopat. Yes. Karena kenapa mau nyakitin? 'Cause I No feel like reason. it. Dan dia punya anak 2. Dia punya anak 2. Dia seorang ibu, tetapi dia dikendalikan dengan Kemauan drive untuk the drive. nyakitin orang lain secara random dan punya target angka lagi. Iya, punya 9 orang di kepalanya. Dan dia bilang literally karena dia suka sensasinya ketika dia menghabisi orang lain. Kayak dia, ya I guess itu driving factor untuk a lot of these like serial killers karena mereka memiliki power yang luar biasa ketika orang mencoba untuk bertahan hidup di tangan mereka, like the kind of power yang mestinya cuma Tuhan gitu yang punya. Mungkin itu yang sama dengan nurse tadi. Makanya ketika dia membunuh anak-anak itu dan anak-anak itu mungkin ada rasa membutuhkan dia, Butuh attention. Oh iya, dan dia attention dan mau dia jadi attention-nya. ngasih attention ke anak-anak itu. Padahal mungkin dia iya yang nggak ya? habisi. Iya sih, soalnya sama dia dibikin overdosis kan tadi si nurse itu. Tapi this kind of
dengan mindset itu bikin kita mikir gak sih kayak apa sih, what kind of trauma gitu yang bikin seseorang bisa sampai di pemikiran atau kayak this belief system bahwa ini oke gitu untuk menikmati sensasi ketika dia menghabisi orang lain. Which I think is a good bridging ke ini dia Catharsis. Jadi guys, Pevita is now on Catharsis, which is a very very good series. Ini kayak must watch banget untuk neroris, don't you think? Kalau kalian neroris, kalian pasti juga suka Catharsis. Wow, but yes, jadi Catharsis ini adalah satu series di mana it's like a dark comedy as well. Yeah, it's a dark comedy. It's a dark comedy tapi yang juga ngikutin the mind of maybe a serial killer. It's a mystery series. Jadi kayak selama kalian nontonnya, kalian juga bakal diminta untuk berpikir dan untuk menerka-nerka gitu. Sama seperti ketika kita nonton Error, kita tuh mencoba untuk kayak mengerti gimana sih cara point of view orang-orang ini yang melakukan kejahatan gitu. Sama seperti karakter yang you're playing, Tara. Tapi Pev, buat yang belum tahu Catharsis, can you tell us a little bit sebenarnya Catharsis ini series apa gitu? Oke, jadi Catharsis ini menceritakan tentang Tara, karakter yang aku perankan. Dia ditemukan di dalam peti yang terkunci. Dan di luar peti itu sekeluarganya itu sudah dibantai. Dan akhirnya Tara diselamatkan. Polisi ini mencari tahu siapa sih sebetulnya pembunuh dari keluarga Tara. Sang pelaku ya? Sang pelakunya siapa? Nggak tahu siapa. Betul, karena di waktu yang sama ada satu serial killer yang disebut pembunuh peti yang belum ditemukan. Jadi series ini menceritakan journey mencari siapa pembunuhnya, dan dalam journey itu malah membuka trauma dari masing-masing karakter. Kayak dari tadi kita bahas kan, ketika kita ngomongin serial killer itu sudah pasti gak jauh-jauh selain ada masalah di otaknya, tapi juga ada trauma-trauma yang membentuk mereka seperti itu sehingga mereka punya belief system bahwa it's okay to do this. Itu juga banyak trauma-trauma karakter-karakter yang akan terbuka. Oke, kedengarannya menyeramkan, ini pembunuhan, tapi ini komedi kok. Ya, jadi kayak masih ada Ini dark sisi komedi. It's pretty interesting. Tapi maksudnya dari perspektif kayak orang-orang yang suka detective materials atau kalian suka kasus-kasus unsolved, ini juga bikin bener-bener kayak mikir gitu sepanjang seriesnya kayak apakah karakter ini sebenarnya bersalah atau dia merasa bersalah atau dia nggak merasa bersalah sama sekali, apakah dia membunuh atau tidak. Dan dengan background story seperti itu, ini juga sebetulnya adalah kisah cinta seorang psikopat yang jatuh cinta terhadap Seorang sosiopat. sosiopat. Iya, itu yang menarik banget sih angle-nya. Coba neroris pasti udah tahu sih kayak apa bedanya psikopat sama sosiopat. Coba kalian tulis di bawah. Tapi obviously kayak bahkan dari awal series aja kan we get to know bahwa sebenarnya Tara kan juga seorang victim dong. Orang dia ada di dalam peti ketika keluarganya terbantai. Karena kalau misalkan dia di dalam peti, gimana cara ngebunuhnya dan Iya, petinya dan kan siapa yang dikunci. masukin dia ke peti? Iya kan? But then again, kenapa? Rumah itu terkunci dari dalam. Karena kalau misalkan ada pembunuh kan pasti Dari rumahnya luar dong. nggak terkunci, malah Iya. dikunci dari luar. Gimana guys? Tapi kan along the series juga ya, kita tuh sedikit belajar sama karakter Tara yang kayak sebenarnya lumayan gak ketebak ya. Ada hal-hal yang bikin kita mikir, dia kayaknya emang seneng deh membunuh. Tapi ada momen-momen yang bikin kita mikir, kayak dia punya alasan deh untuk semua hal. Kalau misalkan ada pun hal buruk yang dia lakukan, itu ada alasannya gitu. Iya, atau mungkin juga Tara sepertinya innocent kayaknya dia bukan pembunuhnya. Jadi sebetulnya banyak sekali teori-teori mengenai ini. Siapakah sebetulnya pembunuh keluarga Tara? Tapi ya Pev, kayak I was just thinking, buat Pevita yang juga suka sama true crimes, kayak what happens ketika seorang sociopath sama psychopath jatuh cinta gitu, kayak what does that look like? Kalau di Catharsis ini, di mana ada psikopat yang jatuh cinta kepada sosiopat, cara mereka ngedate itu unik. Unik seperti? Tara dan Elo pergi ngedate, mereka itu pergi ke bekas tempat pembunuhan. Crime scene. Mereka ke situ, terus mereka bikin cerita simulasi pembunuhannya gimana ya, alasannya kenapa ya gitu. Terus mereka makan makanan yang kayak daging ular dan ya it's unik. Jadi untuk date mereka yang mestinya romantis aja, ngelakuinnya kayak hal-hal yang I have to do for work ya. Diskusiin hal-hal yang sangat mengerikan dengan neroris. Iya. Wow. Itu yang menarik dan stimulating buat mereka. Karena mereka punya perspektif ngelihat dunia juga berbeda, jadi cara ngedate-nya juga berbeda.
one thing. Kan aku adalah orang yang ketika nonton series-series yang dimana kita harus mikir itu suka banget pick up on like little details. We notice bahwa Tara nih sering banget pakai baju garis-garis. Kayak di sini selalu Oh iya, ada ini juga nih dia garis-garisnya. selalu garis-garis. Apakah ada hidden meaningnya atau emang kayak kebetulan aja? Tapi aku terlalu mikir jauh. Ada, Yes. ada, beneran ada. Memang banyak di series ini tuh yang semuanya nggak terlalu langsung dijelasin secara belak-belakan. Yes, of course. Karena memang balik lagi penontonnya harus berpikir untuk memahami suatu situasi, suatu kejadian ataupun psikologi masing-masing karakternya. Ketika Tara dikeluarkan dari box, Tara itu seperti lahir kembali. Dia itu polos, dia itu blank slate yang memang masih ibarat gelas itu gelas yang masih kosong. Setelah dia Keluar dari peti itu, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan di situ dia ketemu dengan Paula. Dimana Paula itu karakternya bajunya garis-garis. Betul. Lalu akhirnya Tara ketemu dengan Alphonse dan ketemu dengan Ratna, ketemu dengan Erlo, dan semakin dia meresap karakter masing-masing, Tara juga meresap pattern ataupun warna dari masing-masing karakter. Jadi Tara itu ibarat sponge yang menyerap sekitarannya karena dia itu ingin belajar menjadi manusia. Right, karena dia selama ini tuh di dalam rumah itu kan Iya. dikurung ya, dan dia tuh Dikurung. nggak tahu gini sebenarnya kayak gimana caranya untuk bersosialisasi sebagai manusia. Dia cuma tahu semua secara teknikal bahwa kalau ngelihat orang, oh oke, harus senyum gitu, dan dia juga senyumnya kayak Yeah, but I Gitu have ya, a theory. Sebenarnya my theory was the fact that kayak stripes tuh kan sebenarnya kayak baju penjara kan. Kayak I mean like kalau kita mikir baju-baju penjara zaman dulu gitu kan. bener Tapi banget, iya kan? bener banget. Dia Karena seakan terperangkap tuh di Betul. kehidupan dia, dan dia merasa dia ada di penjara gitu. Makanya dia selalu pakai Betul. baju-baju stripes itu. jadi sebetulnya dengan background bahwa kalau misalkan zaman dulu orang yang dianggap beda itu dikasih baju garis-garis, makanya baju penjara itu garis-garis, dan itu diaplikasikan ke karakter ini bahwa memang orang ini, karakter ini sedikit unik. Oke, lastly, ada satu scene di akhir episode 6 yang bisa dibilang super gore, dimana salah satu karakter mencabut rahang dari karakter lainnya untuk menghabisi dia. Iya. Aku takut penonton jadi bingung, ini di mana komedinya, kok ada copot kok rahang. bener banget lagi. What do you think of that scene though? Kayak pas lihat, were you there waktu ada scene itu? Enggak. Enggak. Aku cuma lihat behind the scene rahangnya. Jadi aku pas lagi duduk di meja makeup, aku kaget banget kenapa ada rahang di situ, karena it was so real and I was like, oh, prosthetic. When that scene was like, Oke. wah, Ah. rada ngilu-ngilu gimana gitu ya. Iya. Wow. Tapi itu tetap masih menjadi question sih, kenapa si pelaku itu ngelakuin Melakukan itu itu. sama yang korbannya. I know, tapi kita nggak bisa spoiling guys. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu jawabannya, please nonton Katarsis. Dan kalau misalkan pada mau nonton Katarsis di mana, Pav? Bisa nonton langsung di video. Setiap hari Kamis ada 8 episode, jadi mendingan cepet-cepet langsung dicicil nonton Wah, dari sekarang. Iya betul banget. Ajak deh teman-teman kalian juga nonton. Series ini tuh menarik banget buat kalian juga yang tahu true crime story. Ya walaupun ya kita nggak bisa masukin mereka di kategori yang sama. Obviously, ketika kita baca tentang true crimes itu adalah hal-hal yang terjadi sama manusia asli dan kita bisa berempati lebih besar gitu. Dan it's also a reminder sebenarnya ya bahwa di dunia ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Bahkan ketika kita mikir kita tahu cara seseorang berpikir, we don't. Kita nggak tahu semua orang caranya berpikir kayak apa. Kayak kasus-kasus yang tadi kita bahas juga. Iya. Perempuan-perempuan yang biasanya wanita itu dilihat sebagai makhluk yang lembut, yang penyayang, yang keibuan, tapi ternyata ada orang-orang yang nggak seperti itu. Dan alasan mereka menjadi seperti itu pun itu ternyata balik lagi ke trauma-trauma masa kecil. Trauma-trauma yang kita mungkin nggak tahu gitu, orang lain yang kita temui pernah lalui dari kasus-kasus yang kita bahas tadi guys. Mana kasus yang menurut kalian paling seru? Coba tulis di bawah. What do you think? Which case yang paling bikin kayak Nurse. oh ya, dan nurse tuh kayak seseorang yang kita percaya nggak sih? Ketika kita lemah, kita ke rumah sakit, kita minta bantuan sama seorang nurse, seorang dokter gitu, dan kita nggak mungkin berpikiran bahwa ada dari mereka yang mampu melakukan itu. Atau dari sisi orang tua, kita naruh anak di rawat di rumah sakit dan ada aja orang yang
Crazy. Twisted. That's so true. Yeah. Jadi guys, coba komen di bawah, atau kalian tahu kasus-kasus lainnya boleh banget ditulis di bawah, atau ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, thank you so much for watching. Fev, thank you so much for Thank you being so on much. Neror. Thank you. Jangan kapok ya. Enggak sama sekali. Dan aku boleh ngajak teman-teman juga nggak buat nonton nih? Of course. Pokoknya teman-teman Neroris jangan lupa untuk nonton Katarsis di video. Setiap hari Kamis akan ada episode barunya. There you go. Bye-bye guys. Don't forget to subscribe. Dan juga banyak sebetulnya untuk aku facts yang bisa dipelajarin mengenai psikologi serial killer yang bisa aku aplikasikan juga ke karakter-karakter yang aku mainkan. Of course. That's why you do them so well. Yeah, maybe. I don't know, but yeah, maybe. Oke. Di Neror kali ini kita akan membahas tentang Cillian. So langsung aja. Do you know the intro? Oh yeah. She's ready. Oh belum, oke. Cut. Take two. Munchausen. Stop senyum-senyum. Stop senyum. I know. Next adalah Matabi. Matabi. I mean, not all. I have a category. Wait. Where is this coming from? Oh ini aja. There you go. Oh ini lagu kamu. Jadi itu video interviewnya. Enggak. Dah.